Nah, gimana nih pemirsa, ibadahnya sudah maksimal belum? Puasanya, sholatnya, sedekahnya, mungkin di sisi satu senang banget nih, bentar lagi kita mau lebaran. Di sisi yang lain, aduh kok kita mau meninggalkan Ramadan ya? Iya, karena kan suka kepikiran ya, kadang-kadang apakah ini Ramadan terakhir kita gitu. Jadi takut gitu ya nggak sih? Iya. Apakah kita sudah siap? Apakah Betul, pahala kita yang dikumpulkan di bulan Ramadan itu sudah cukup udah gitu ya? cukup. Nah, mumpung masih ada beberapa hari lagi di bulan Ramadan, apa ya kita yang harus kita lakukan? Kita langsung tanyain aja ke Ustadz Hilman Fauzi yang sudah bergabung di Good Morning hari ini melalui sambungan Zoom. Assalamualaikum, Hilman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Hilman ini pasti di kegaulan bersama ya. Di sisi yang lain itu tadi tuh, ada dua sisi yang berbeda. Nah, kita menyikapinya seperti apa ya, A? Takut-takut nih ya, Ayah. Kita kan nggak ada yang tahu nih umur dan segala macam yang memang sudah jadi takdir Allah nih, A. Iya, Masya Allah, tabarakallah. Itu pertama, kita harus menghadirkan syukur terbaik kepada Allah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala izinkan dan takdirkan kita untuk bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Ini adalah nikmat dan anugerah terbesar yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Dan tidak terasa, Ramadan tinggal menghitung hari akan pergi dalam kehidupan kita. Setidaknya ada dua sikap yang perlu kita hadirkan. Yang pertama adalah sikap muhasabah. Kita harus mengevaluasi tentang diri kita sejauh apa ibadah yang sudah kita lakukan selama ini. Sudah sebaik apa ibadah yang kita persembahkan selama ini. Maka sikap muhasabah ini menjadi penting agar kita bisa melihat diri kita sendiri dan kemudian bercermin dari apa yang sudah kita lakukan. Sebagai apa? Sebagai bentuk perbaikan untuk sisa hari ke depan. Maka sikap yang kedua adalah mujahadah. Ya. Kita masih ada beberapa sisa hari ke depan dan jangan kita tinggalkan untuk hal yang sifatnya sia-sia atau menambah kelalaian kita. Kenapa? Karena kita tahu di antara 10 malam terakhir Ramadan atau bahkan mungkin kalau sekarang tinggal 5 hari atau 4 hari lagi ke depan, kita bisa maksimalkan dengan ibadah yang terbaik. Karena namal a'malu bil khawatim. Setiap perbuatan itu tergantung ujungnya, gantung akhirnya. Dan kita ingin akhir kita nul khotimah ya. Maksudnya ingin menutup dengan cantik gitu. Ibaratnya skor akhir dalam sebuah pertandingan sepak bola itu ditentukan di akhir gitu. Nah, maka jangan menyia-nyiakan detik-detik akhir kita kecuali mempersembahkan sikap terbaik kita, ibadah terbaik kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan kita berharap semoga kita mendapatkan Lailatul Qadar. Jadi ada dua sikap. Sikap muhasabah, mengevaluasi diri yang sudah terjadi, dan yang kedua sikap mujahadah, bersungguh-sungguh dengan sisa hari-hari terakhir di bulan suci Ramadan. Iya, selain itu kan kalau kita tahu bahwa sebenarnya di bulan puasa itu kapanpun juga sebenarnya kan selain kita fokus beribadah juga, tapi kan kita juga harus mengingat ya, menjaga hubungan antar manusia gitu, hablum minan nas gitu, atau sesama manusia. Kan Aap pernah bilang juga di beberapa sosial media yang Aap kelola gitu, bahwa memaafkan itu tidak akan mengubah masa lalu, tapi dengan memaafkan itu akan memperbaiki masa depan kita gitu. Lalu bagaimana menjaga hubungan baik dengan sama manusia? Bagaimana cara kita bisa memaafkan orang lain? Bagaimana dengan tulus tentunya? Lalu bagaimana juga kita meminta maaf dengan tulus juga ke orang lain, A? Iya, jadi apa faktor keberhasilan ibadah seseorang di bulan Ramadan? Setidaknya ada 3. Yang pertama, dimensi spiritual. Dia semakin dekat dengan Allah, dia semakin taat kepada Allah, dan dia semakin merasa ditatap dan diawasi oleh Allah. Sehingga setiap hari yang dia jalani, itu digunakan untuk mengarahkan kepada tujuan akhir kehidupannya, yaitu berjumpa dengan Allah, mendapatkan ridhonya Allah dan surganya Allah. Yang kedua, ibadah Ramadan ini juga mengantarkan kita pada dimensi sosial. Kita harus semakin menumbuhkan kepekaan, kepedulian kepada sesama kita. Kita membantu orang lain yang membutuhkan, kita menolong orang lain yang benar-benar kekurangan. Ini adalah dimensi yang sangat baik dari ibadah Ramadan yang kita tunaikan. Nah, yang ketiga, betul tadi terkait dengan dimensi emosional. Bagaimana ibadah Ramadan kita bisa mengasah kelembutan hati di dalam diri kita
untuk bisa menghadirkan sikap terbaik gitu. Yang awalnya pemarah jadi pemurah, yang awalnya pengejek jadi pengajak, yang awalnya pemukul jadi perangkul, yang awalnya pembenci jadi pencinta, yang awalnya pendengki jadi pemaaf. Termasuk sikap yang tadi, memaafkan. Betul, memaafkan itu tidak merubah masa lalu, tapi memaafkan mencerahkan masa depan. Maka kenapa banyak orang kalau momentum Idul Fitri itu banyak saling meminta maaf atau saling memaafkan? Karena di momen inilah kita seakan-akan kembali kepada kesucian gitu ya. Minal aizin wal faizin. Kita menjadi orang-orang yang kembali dan kita menjadi orang yang menang gitu. Kembali kemana? Kembali kepada kesucian. Karena selama bulan Ramadan kita beribadah kepada Allah. Di saat itu kita berharap Allah mengampuni dosa-dosa kita. Dan kita juga menang. Kenapa? Karena kita bisa melawan hawa nafsu kita selama 1 bulan kita berpuasa di bulan suci Ramadan. Nah tinggal pertanyaannya adalah hati ini lapang atau tidak untuk menghadirkan maaf kepada orang yang pernah menyakiti kita. Memang sulit sih, tapi kita harus coba gitu. Apalagi kalau kita tahu betapa besar pahala yang Allah siapkan. Ada 3 amalan yang akan membuat seseorang dibangunkan rumah di surga. Yang pertama, falyafu amman dolamaka. Maafkan orang yang menyakitimu. Yang kedua, wal yu'ti man haramaka. Dan memberilah kepada orang yang tidak memberi kepadamu. Dan yang ketiga, wal yasil man qata'aka. Sambungkanlah silaturahmi dengan orang yang pernah memutuskannya dengan dirimu. Ayo, Idul Fitri sebentar lagi, sucikan hati, bersihkan diri. Momentum Idul Fitri harus diisi dengan cinta terbaik kita agar bisa memaafkan dan mengikhlaskan. Belajar memaafkan jika disakiti, belajar minta maaf jika menyakiti. Insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan dari nilai ibadah Ramadan yang sudah kita tunaikan. Amin. Mudah-mudahan kita lapang dan juga tulus ya. Selanjutnya nih, ada juga nih harus menjadi PR kita bersama. Gimana caranya supaya kita tetap istiqomah, ibadahnya itu sama kuatnya dengan ibadah selama Ramadan ya. Setelah Ramadannya selesai nih, Iya, betul. Di antara indikator keberhasilan dari ibadah Ramadan kita adalah diikutkan dengan istiqomahan kita setelah Ramadan ini. Kita jangan menjadi hamba Ramadan gitu, yang taatnya ketika Ramadan saja. Tapi kita harus menjadi hamba Allah yang every minute, every day, kita senantiasa menghadirkan ketaatan kepada Allah. Maka nanti setelah Ramadan ini selesai, lanjutkan kebiasaan-kebiasaan baik kita yang sudah kita torehkan selama bulan suci Ramadan. Bagaimana cara menjaganya? Yang pertama, kita harus tahu tujuan ya. Bahwa yang namanya hidup ini kan tidak lama ya, sebentar. Pada akhirnya kita akan kembali kepada Allah. Dan tentunya kita harus menyiapkan bekal terbaik sebelum kita kembali kepada Allah. Yang kedua, tentu kita harus menambah ilmu kita. Agar kemudian dengan ilmu itu kita dibimbing untuk bisa mendapatkan kebaikan dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, carilah teman atau lingkungan yang bisa menguatkan keistiqomahan kita. Insya Allah, jika itu yang sudah kita hadirkan, maka kita akan memiliki azam ya, memiliki niat yang sungguh-sungguh untuk istiqomah. Istiqomah itu berat, iya, karena pahalanya surga. Kalau ringan, pahalanya kipas angin ya, kulkas 1 pintu gitu. Istiqomah itu berat, ya, yang ringan namanya istirahat gitu. Jadi selama kita hidup, teruslah belajar untuk bisa istiqomah. Nahnu bitakhir, wallahu bitakdir. Tugas kita hanya bisa berusaha dan Allah yang menentukan. Maka berdoalah kepada Allah agar kita diberikan keistiqomahan. Maka ada doa yang bisa kita bacakan, terutama di antara 10 malam terakhir Ramadan ya. Di antara doanya kita boleh dibacakan, silahkan. Allahumma innaka uwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Kita minta kepada Allah agar dosa kita diampuni, agar dosa kita dimaafkan. Dan terkait dengan doa yang istiqomah misalnya, kita bisa baca surat Ali Imran ayat 8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini Allah ampuni dosa-dosa kita, dan setelah Ramadan ini Allah berikan keistiqomahan kepada kita.
Insya Allah nanti di bulan Syawal kita langsung hiasi dengan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Kemudian kita lanjutkan lagi Qiyamul Lail dengan sholat tahajudnya. Dan kemudian infak sedekah kita, bacaan Quran kita, itu dilanjutkan lagi nanti di bulan Syawal. Syawal itu artinya peningkatan. Ramadan itu artinya bulan pembakaran. Jadi Ramadan adalah bulan latihan, bulan kawas di muka. Nanti tes atau tidaknya lihat di bulan Syawal. Apakah meningkat atau tidak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah iqamahkan kita dalam kebaikan, keberkahan. Amin, amin. Oke, terima kasih A Hilman sudah memberikan pencerahan kepada kita semuanya. Semoga kita bisa menjadi manusia yang lebih baik pasca Ramadan kali ini, dan insya Allah kita bisa nanti bertemu lagi Ramadan tahun depan dan akan menjadi manusia yang lebih baik lagi di tahun depan lagi. Iya, semoga kita bisa ketemu lagi ya Ahilman ya di lain kesempatan atau mungkin Ramadan tahun depan. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ahilman. Selamat kembali berkegiatan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.